Di tengah banjir informasi, tuduhan, dan hoaks yang membingungkan publik, muncul satu suara yang tegas namun tenang, bukan dari politisi, bukan dari aktivis, tapi dari seorang pakar forensik digital, Joshua M. Sinambela. Dengan ilmu data dan logika, ia membongkar apa yang disebut sebagai bukti ijazah palsu Presiden Jokowi dan menunjukkan di mana sebenarnya letak kebenaran. Joshua M. Sinambela adalah seorang pakar digital forensik, dosen teknologi informasi, dan konsultan keamanan siber. Ia adalah lulusan Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada dan dikenal aktif dalam komunitas riset dan edukasi di bidang digital forensik. Di dunia akademik dan profesional, Joshua dikenal karena integritas dan ketajaman analisanya. Ia bukan pencari panggung, tapi ketika ilmu digunakan untuk menyesatkan publik, dia angkat suara. Polemik bermula saat Rismon Sianipar mengklaim bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Klaim itu didasarkan pada analisis visual terhadap dokumen-dokumen yang beredar di internet, termasuk font, struktur kalimat, dan tanda tangan. Klaim tersebut menyebar dengan cepat dan menguatkan narasi lama tentang keaslian identitas presiden. Tapi pertanyaannya, apakah metode analisisnya benar? Joshua menegaskan, yang dilakukan Rismon bukanlah digital forensik. Mengapa? Karena tidak ada satupun dokumen digital asli yang dianalisis. Semua hanya berasal dari foto atau tangkapan layar yang tidak bisa dijadikan dasar forensik digital. Ia menambahkan, digital forensik sejati melibatkan analisis metadata, jejak digital, dan otentikasi melalui perangkat lunak khusus, bukan hanya memperbesar gambar dan membuat asumsi. Iya, iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat sangat nyata sekali ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang akademisi membuatkan analisis-analisisnya masing-masing, padahal gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakanlah. Ya. Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ya, kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa ya asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya tidak bisa menjadi bukti ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan ya menggunakan prosedur yang ketat ya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim, katakanlah mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti ya dari fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah ya itu tadi sudah memiliki apa namanya ya semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak. Intinya begitu ya. Melalui Facebook pribadinya, Joshua memposting penjelasan panjang pada 27 April 2025. Di situ, ia mengurai satu persatu tuduhan dengan pendekatan ilmiah. Pertama, soal font Times New Roman. Kata Joshua, font ini sudah digunakan sejak tahun 1930-an dan lazim dipakai di lingkungan akademik, termasuk UGM, di era 1980-an. Kedua, tentang kesalahan nama pejabat kampus. Ia menjelaskan bahwa kesalahan ketik atau pencatatan bukan hal asing di masa sebelum digital printing. Banyak mahasiswa dulu menyerahkan proses pengetikan ke jasa ketik dan percetakan. Ketiga, soal tanda tangan dan cap. Ia menegaskan bahwa keaslian tanda tangan hanya bisa dipastikan melalui pemeriksaan fisik menggunakan forensik dokumen, bukan digital. Keempat, ia mengungkap bahwa beberapa file yang dijadikan bahan bukti
oleh Rismond berasal dari Yosua sendiri, yang awalnya dimaksudkan untuk edukasi, tapi disalahgunakan dan disimpulkan tanpa metodologi. Yosua menyebut klaim Rismond sebagai bentuk misleading yang tidak bisa diterima secara akademik. Ia bahkan membuka tantangan debat ilmiah secara terbuka yang sampai hari ini tidak direspons oleh pihak yang menuduh. Joshua menyadari bahwa publik mudah terjebak pada narasi yang tampak ilmiah, tapi sebenarnya lemah metodologinya. Ia pun memanfaatkan kanal YouTube, DF Talk, dan media sosial untuk menjelaskan kepada publik bagaimana membedakan fakta dan asumsi. Ia menegaskan, bukan soal membela Jokowi, tapi soal membela kebenaran metode ilmiah. Karena jika ilmu dipakai sembarangan, maka kebodohan bisa tampil seperti kebenaran. Joshua Sinambela mungkin tidak setenar para politisi, tapi dalam dunia di mana hoaks bisa jadi senjata, suaranya adalah penyeimbang. Ia membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang, ia datang lewat analisis sunyi dan data yang jernih. Di tengah keraguan dan gosip, suara sains adalah cahaya, dan Joshua adalah salah satu yang menyalakannya. Jika kamu ingin mendalami lebih lanjut tentang kasus ini dan belajar bagaimana digital forensik bekerja, kunjungi kanal DF Talk. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak terjebak dalam narasi tanpa dasar. Terima kasih.